Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM F10512010118 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 2A1. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai konsep yang berkaitan dengan fisika untuk penugasan akselerasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Untuk konsep yang berkaitan dengan fisika, saya membahas tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler ini menjelaskan tentang fenomena yang berkaitan dengan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tersebut. Untuk fenomenanya, pasti teman-teman juga sudah pernah perhatikan ketika ada ambulans yang datang dari kejauhan, pasti kita mendengarkan suara sirinenya. Nah, ternyata suara sirine yang kita dengar itu berbeda dengan suara sirine ketika ambulans itu mendekat. Mengapa demikian? Karena frekuensi yang didengar berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan efek Doppler. Setelah kita mengetahui apa itu efek Doppler, selanjutnya kita wajib memahami persamaan dari efek Doppler, kesepakatan positif dan negatif dari efek Doppler, dan praktek dari efek Doppler berupa animasi dan gambar. Nah, yang pertama kita membahas tentang persamaan dari efek Doppler. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Nah, di situ tertera Fp. Fp itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar yang satuannya Hertz sama dengan V. V itu kecepatan suara di udara yang satuannya meter per sekon plus minus Vp. Vp itu kecepatan yang dimiliki oleh pendengar yang satuannya meter per sekon dibagi V. V itu kecepatan suara di udara yang satuannya meter per sekon plus minus Vs. Vs itu kecepatan yang dimiliki oleh sumber bunyi dikali Fs. Fs itu adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi yang satuannya meter per sekon. Nah, dapat disimpulkan jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka panjang gelombangnya semakin pendek dan frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin besar. Lalu apabila jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka panjang gelombang semakin panjang dan frekuensi yang didengar oleh pendengar semakin kecil. Nah, selanjutnya kita membahas tanda positif dan negatif dari persamaan efek Doppler tadi yang kita bahas. Nah, ternyata tanda positif dan negatif dari persamaan efek Doppler ada maknanya. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, perhatikan gambar yang di sini. Nah, ilustrasi gambarnya yaitu pendengar mendekati sumber bunyi. Nah, apabila pendengar mendekati sumber bunyi, maka nilai kecepatan pendengar itu bernilai positif. Selanjutnya, perhatikan gambar yang di atas ini. Ilustrasi gambarnya adalah pendengar menjauhi sumber bunyi. Nah, apabila pendengar menjauhi sumber bunyi, maka nilai kecepatan pendengar bernilai negatif. Nah, lalu kita bicara ke kecepatan sumber bunyi. Teman-teman bisa lihat gambar yang di atas ini. Ilustrasi gambarnya adalah sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, apabila sumber bunyi mendekati pendengar, maka nilai kecepatan sumber bunyi bernilai negatif. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan gambar lagi di sebelah sini. Nah, ilustrasi gambarnya adalah terlihat sumber bunyi menjauhi pendengar. Nah, apabila sumber bunyi menjauhi pendengar, maka nilai kecepatan sumber bunyinya bernilai positif. Nah, semoga bisa membantu ya teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.